Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudari, saudara yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini, Senin, 22 Februari 2021. Kita akan mengambil dari Injil Matius, bab 16 ayat 13 sampai 19. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah satu dari seorang nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bu Bapak, saudari, saudara yang terkasih, kaum muda, adik-adik, di masa Prapaskah ini kok pakai stola putih? Hari ini adalah pesta tahta Santo Petrus. Nah, kita juga bisa merenungkan bahwa di dalam penghayatan gereja, tahta, kursi, jabatan tidak dengan serta-merta sama dengan yang ada di dalam masyarakat, negara, ataupun juga dunia. Ketika orang punya tahta, kerajaan, kursi, jabatan, mungkin bisa dikatakan dia punya kuasa yang besar. Namun di dalam gereja, pesta tahta Santo Petrus, tahta ini lebih menunjukkan semangat pelayanan. Tahta Santo Petrus yang berganti diampu oleh para paus, dan sekarang ini adalah Paus Fransiskus. Beliau paus ini duduk dalam tahta bukan mau menguasai, namun hadir mau melayani. Maka semangat yang dihidupkan adalah kerendahan hati, melayani dengan penuh kerendahan, bukan mau menampakkan diri, namun mau mewartakan Yesus Kristus yang diyakini, yang kita yakini, yang menjadi tanggung jawab kita di dalam perutusan kita, memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus sebagai gereja, sebagai pribadi. Semoga kita pun mampu melaksanakan itu dalam hidup harian kita. Ketika kita sebagai imam, sebagai umat, mungkin menjabat, entah itu dalam organisasi, di paroki, ataupun di kevikepan, ataupun juga di keuskupan. Sekali lagi, jabatan itu bukan dalam arti kuasa, namun semangat yang harus ada, semangat pelayanan, melayani, dan dasarnya adalah
kerendahan hati, datang untuk melayani. Nah, semoga sungguh ketika di lingkungan jangan sampai ada yang mengatakan, aku prodiakonnya, aku ketua lingkungannya. Nah, semoga aku ketua bidangnya, semoga jangan sampai seperti itu. Ketika kita dipercaya menjabat jabatan tertentu dalam bidang, dalam kepengurusan dewan, kepengurusan lingkungan, kepengurusan apapun dalam gereja, semangatnya adalah melayani dengan rendah hati. Dan semoga dengan demikian kita berseri-seri melayani, bukan mau menonjolkan diri, bukan mau mewartakan diri, namun mewartakan Yesus yang kita imani, yang kita percaya di dalam hidup ini. Dan seperti apa yang menjadi sapaan Injil, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Semoga iman kita sampai dalam, sampai kepada pengalaman pribadi, sehingga kita punya kedekatan, punya keakraban, seperti seorang anak dengan Bapa. Kita mengambil kata Bapa kami, seperti apa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami bukan suatu yang berjarak, namun suatu sebutan yang dekat dan akrab. Semoga dengan demikian, dengan pengalaman-pengalaman, dengan peristiwa-peristiwa yang menyertai hidup kita, kita sungguh mampu melihat bahwa di dalam peristiwa dan pengalaman hidup kita, Tuhan hadir. Dan kita menanggapi Tuhan yang hadir dalam suka, duka, sehat, sakit, untung, malang. Di situ Tuhan hadir. Semoga kita mampu menemukan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, sehingga kita siap mengalami suka duka hidup, untung malang, sehat sakit bersama Tuhan. Terlebih di masa pandemi ini, bukan hukuman Tuhan, namun Tuhan hadir untuk kita selalu. Semoga kita percaya, kita yakin, sehingga kita tidak ngelokro, tidak menyerah, tidak berputus asa di masa yang tidak mudah ini. Tuhan ada, akan memberi yang terbaik. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.